Selanjutnya, ketika Rasulullah berdakwah kepada orang-orang terdekat atau kepada 5 komponen tadi, sehingga menjadi generasi terbaik pada zaman Rasulullah, apa saja yang awal-awal didakwahkan Rasulullah sehingga terbentuk umat terbaik? Pertama adalah menyuruh kepada akidah. Jadi awal dakwah Rasulullah mengajak kepada keimanan, ya. Jadi akidah berbanding lurus dengan keimanan. Dengan keimanan yang kuat, akidah yang bersih, itulah menjadikan para sahabat yang diajak Rasulullah menjadi kuat. Karena akidah berkaitan dengan hubungan dengan Allah, keyakinan kepada Allah. Dengan akidah inilah orang bisa memahami hakikat kehidupannya. Dia mengetahui kemana tujuan hidupnya. Dia menyadari bahwa ada kekuatan yang besar yang menguasai dirinya, yaitu Allah. Jadi ikatan dengan Allah yang kuat inilah yang membuat manusia dan para sahabat pada waktu itu menjadi kuat. Tidak takut dengan ancaman, tidak takut dengan masa depan, tidak takut dengan kondisi yang ada sekitarnya, karena yakin semuanya adalah genggaman Allah. Dan pembinaan akidah ini diketahui selama 13 tahun di Mekah. Inilah yang menjadikan para sahabat menjadi kuat, yang menjadi modal dakwah selanjutnya. Maka sekali lagi mari sebagai orang yang terlibat aktivitas dakwah, mari kuatkan akidah kita, kuatkan hubungan dengan Allah, yakin bahwa Allah yang menguasai diri kita. Wala takhafu wala tahzanu innallaha ma'ana. Tidak takut dan tidak sedih karena Allah bersama kita. Itulah salah satu kekuatan akidah yang dimiliki kaum muslimin. Yang kedua yang disuruh Rasulullah ketika itu yaitu Rasulullah menyeru kepada syariah atau ibadah. Ya. Jadi syariah ini adalah jalan menuju Allah. Jadi syariah berbanding dengan ibadah. Jadi bagaimana hubungan dengan Allah itu dibuktikan dengan aktivitas ritual. Ada sholat 5 waktu, ada zakat, ada saum, yang sudah ditentukan syarat rukunnya. Itulah syariah. Dengan syariah ini sekali lagi terbentuk ya aktivitas ibadah yang menjadikan tadi akidah semakin kuat. Jadi sholat 5 waktu yang merupakan hubungan dengan Allah, komunikasi dengan Allah, ya. Lalu ada saum Ramadan, itu menjadikan seorang menjadi semakin kuat akidahnya. Maka itulah yang diseru oleh Rasulullah kepada umatnya atau para sahabat. Jadi ada aktivitas ibadah yang dilakukan, tidak hanya sebatas ingat, yakin, tapi semua itu dikuatkan dengan perbuatan berupa ibadah-ibadah makhluk yang Allah perintahkan dan dicontohkan Rasulullah. Maka mari sebagai orang yang terlibat aktivitas dakwah, mari kuatkan ibadah kita dengan Allah, ya, ibadah-ibadah wajib, ibadah-ibadah sunnah, lakukan semuanya sehingga semakin menguatkan akidah kita. Kalau akidah ibaratkan pondasi, maka ibadah atau syariat merupakan tiang-tiangnya, ya. Dan itulah yang akan membentuk sebuah bangunan. Maka yang tiga yang didakwakan Rasulullah, yang diajarkan Rasulullah kepada umatnya, para sahabat, adalah masalah muamalah atau akhlak. Muamalah adalah interaksi hubungan dengan sama manusia, berjual beli, ya. Bagaimana berhubungan dengan tetangga, bagaimana menghadapi berbagai permasalahan kehidupan, itu diatur ya dalam muamalah. Maka sekali lagi sungguh indah Islam itu, semuanya diajarkan, ya. Berjual beli yang baik, bagaimana berhubungan dengan tetangga, menghadapi orang tua, menghadapi yang lebih muda, ya. Jadi ketika bermuamalah, itulah yang menjadikan interaksi manusia dengan manusia lain menjadi baik. Dan ini sudah juga dengan akhlak. Jadi bermuamalah ini menyangkut semua aspek kehidupan, baik berumah tangga, bermasyarakat, bernegara, semua diatur oleh Islam. Harus dengan akhlak, ya. Ketika akhlak masuk kepada semua ranah kehidupan, maka akan menjadi baiklah, ya, akhlakul karimah. Jadi itulah kesempurnaan Islam yang diajarkan Rasulullah, yang diperintahkan Allah. Jadi 3 komponen besar
yang diajarkan Rasulullah kepada umatnya, termasuk para sahabat, yaitu masalah akidah, ikatan kuat dengan Allah, masalah syariah atau ibadah, aktivitas mahdoh, perbuatan yang bersifat ibadah-ibadah yang diatur oleh Allah, yang dicontohkan Rasulullah. Lalu aktivitas muamalah, bagaimana berhubungan dengan manusia, berhubungan dengan alam, bagaimana aktivitas kehidupan kita sehari diatur, sehingga kehidupan zaman Rasulullah menjadi indah. Jadi terjadi peradaban di Madinah, terbentuk sebuah peradaban yang menjadi contoh kehidupan manusia yang lain. Itulah Islam, bangunannya menjadi indah, ya, disusun dengan akidah yang kuat, pondasi yang kuat, ibadah tiang-tiang yang kuat, lalu muamalah dipagari dengan hiasan-hiasan yang indah, ya. Jadi semuanya bangunan Islam. Maka mari sebuah dakwah terbentuk oleh aktivitas dakwah. Maka mari kita sebagai orang yang terlibat dalam dakwah, kita harus berkontribusi dengan apa yang kita milikinya, baik dengan kata-kata, dengan perbuatan, dengan keahlian kita, dengan harta kita. Kita harus menjadi orang-orang yang terlibat dalam aktivitas dakwah, apapun kondisi kita, ya. Apapun profesi kita, apapun keadaan kita, mari jadilah kita termasuk orang-orang yang terlibat dalam dakwah ini. Karena sekali lagi, dengan dakwah kita melaksanakan perintah Allah, tugas dari Allah, mencontoh Rasulullah. Dengan dakwah insya Allah hidup kita menjadi berkah, ya. Karena kita punya aktivitas yang baik, ya. Yad'u ilal jannah, menyuruh kepada surga Allah. Terima kasih, mohon maaf. Alhamdulillah, fala takunanna minal mumtarin. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.